Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, sebelum melanjutkan di video ini, alangkah baiknya teman-teman bisa klik subscribe dulu ya. Jangan lupa juga klik loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kami akan membuatkan tutorial cara merakit atau membuat power amplifier mini 2 channel dengan model power Jowo. Ini namanya kayak gini ya modelnya ya. Oke, untuk bahan-bahannya ini dari jaring nyamuk kayak gini ya, bisa beli di toko bangunan, namanya jaring nyamuk. Oke, kemudian kasih saklar kasih yang ada lampunya juga bisa, yang AC DC, yang kaki 3 kaki 2 bisa. Kemudian ini kasih potensio 50k yang mono ya, ada 2. Kemudian kasih output terminal, kemudian input RCA, kipas itu 4x4, kemudian AC cord 8. Oke, selanjutnya saya pakai kit TPA 3116 yang stereo atau 2 channel yang 120 watt. Oke, saya pakai ini. Kemudian saya pakai power supply bekas laptop ya. Jadi ini 19 volt 4,7 ampere. Oke, kemudian kita tempatkan di posisinya. Kita pakai lem lilin untuk menempelkannya ya. Oke, pastikan semua dilem pakai lem lilin dengan kencang ya. Oke, kasih ruang atau volume angin biar itu pas di IC-nya, biar nggak terlalu panas. Kasih lem yang di pojok-pojok aja ya. Oke, ini juga kasih lem lilin. Teman-teman kalau mau dibaut juga bisa, terserah teman-teman ya. Yang pasti harus kenceng ya. Oke, aman. Kemudian kita tambahkan elko yang penting itu lebih dari 25 volt. Saya pakai 35 volt. Untuk mikronya bebas, yang penting besar juga nggak apa-apa, bisa 4700. Ini saya pakai elko 4 elko ya, ini ya 35 volt 200 mikro, dilem biar kencang. Kemudian ini nanti dipasangkan ke tegangannya di VCC atau GND nya. Saya lem dulu biar kencang itu ya. Oke, kemudian kita rakit bagian input atau input RCA. Ini karena groundnya belum ke chamber, kita chamber dulu ya antara ground L dan R. Groundnya aja ya yang di chamber. Oke, kita solder atau chamber. Kayak saya pakai kawat atau kakinya dioda karena tidak punya tembaga ya, gak apa-apa. Oke, kemudian kita pasang untuk LR nya. Saya biasa untuk pasang LR itu di bagian yang kanan dan kiri. Untuk bagian kabel tengah itu saya kasih ground ya. Ini pakai kabel pita namanya. Kalau teman-teman yang masih belum tahu, ini namanya kabel pita, bisa beli di toko elektronik atau pakai kabel head juga bisa. Oke, kemudian kita pasangkan ke potensio ya. Pasang ke potensio kaki nomor 3 atau kaki yang input. Oke, kita pasang, kita solder. Itu yang kaki 3 atau kaki posisi di teman-teman kalau memaksimalkan potensio itu ya. Dan yang tengah itu ground. Kalau yang nomor 1 itu ground, nanti kita chamber. Nih, kita chamber antar ground ya. Jadi antar kaki channel 1 dan kaki channel 2 kita chamber. Oke, kemudian kita pasang kabel outputnya atau kabel yang ke power amplifiernya. Ini pasang di kaki yang tengah. Kaki potensio yang tengah itu output dan kaki yang nomor 1 tetap ground. Kita pasang groundnya dulu, kemudian kita posisikan kabelnya biar agak pas. Kita solder kaki channel 1 itu yang warna putih, kemudian channel 2 yang warna merah kasihkan ke kaki nomor 2 potensio. Oke,
menurut saya teman-teman kalau bagian ini sudah pada paham untuk input outputnya potensio. Oke, kita pasang bagian AC cord atau kelistrikannya ya. Oke, kita pasang kabel ke AC cordnya ya, atau ke soket AC cord 8. Kita menunjukkan ke saklar. Untuk bagian ini teman-teman pasti sudah pada paham, hanya memutus dan menghubungkan aja fungsinya. Kita masukkan ke bagian listriknya itu ya. Di situ di power supply itu ada tulisannya L dan N atau AC gitu ya. Oke, kita pasang ke saklar. Karena ini saklarnya kakinya 2, pemasangannya mudah. Ada juga yang kakinya 3, ada lampunya, tapi saya pasang yang kakinya 2 aja. Oke, kemudian ini pasang di bagian tegangannya, bagian tegangan di gate power amplifiernya ini. Kalau VCC itu positif, kalau GND itu ground, yang negatif saya kasih kabel hijau. Oke, sudah tahu gitu kan ya. Itu dapat ke outputnya power supply atau cas laptop. Di situ sudah ada tulisannya output DC positif dan GND ya. Kita pasang aja. Ini saya sekalian pasang ke elko nya sekalian, jangan sampai terbalik. Kalau itu saya kasih warna hijau buat ground, solder ke kaki elko yang negatif, kemudian menuju ke output groundnya power supply atau cas laptopnya itu ya. Kita solder, jangan sampai terbalik ya bagian ini ya, soalnya kalau terbalik ya lumayan bahaya. Oke, kemudian dirapikan dulu biar agak cakep lah. Oke, jangan lupa juga di subscribe yang belum subscribe channel ini. Oke, lanjut. Kita siapkan kabel outputnya. Kasih warna beda biar tidak keliru ya. Kasih warna hitam dan merah. Hitam untuk negatif dan merah untuk positif. Oke, untuk pemasangannya ini saya pakai di baut, tidak disolder ya, karena ini memang sudah ada tempat bautnya, tinggal dipasang aja. Dan di situ juga sudah ada tulisannya positif dan negatif. Jangan sampai keliru. Oke, kita baut semuanya. Oke, kalau sudah gini kita pasang ke terminal jepitnya. Kalau di terminal jepitnya pasti disolderkan ya. Oke, kita solder. Yang merah kita dapat yang merah, yang hitam dapat yang hitam. Oke, kita pasang untuk L dan R. L itu left, R itu right, kanan. Oke ya. Oke, kita solder dulu. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu biar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah gini kan ya, tinggal dirapikan aja. Oke, kita rakit bagian kipasnya. Kita siapkan LM7812 untuk penurun tegangan, karena ini dari 24 volt atau 19 volt ini power supply-nya. Oke, kita pasang. Nah, yang nomor 1 itu dari 9 volt dari power supply-nya. Kita pasangkan di situ di positifnya. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu di ground-nya. Ini kan ya. Kemudian di nomor 3 itu outputnya, output masuk ke kipas yang positif.
dan yang nomor 2 tetap ground, masuk ke negatifnya kipas. Oke, pasti teman-teman sudah paham kalau pasang ini. Oke, lanjut kita pasang bagian LED indikatornya. Oke, ini LED ukuran 3 mili. Kita pasang, kita kasih R 1K ya, sekitar 1K lah pokoknya ya. Kita pasangkan di kaki positif LED, R nya pasang ke tegangan positif outputnya itu ya, atau dapatkan elko yang positif, dan yang kaki ground nanti juga didapatkan kaki elko negatif. Oke ya, harus dikasih R ya, kalau nggak dikasih R itu nanti bisa mati atau jeblok. Oke, jangan kebelik juga masangnya ini. Aslinya kebelik nggak apa-apa sih, cuman nggak nyala aja. Oke, ini sudah jadi tinggal colokin aja. Oke, nyala. Oke, jadi untuk kali ini sudah selesai.